Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi min shururi anfusina tes 1 tes 1 2 3. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah ikhwafillah azanallah wa iyyakum jami'an yang saya hormati, Bapak Hadi Ismono, Sarjana Hukum selaku pimpinan cabang Muhammadiyah Waru, Ustadz Agus, pimpinan ranting Muhammadiyah, dan seluruh jajarannya insyaallah hadir ya, PRA PP Leki, PRA PP Leki, kemudian juga Ortom. Di sana ada teman tes 1 2 cek 1. Saban. Tak lupa juga teman-teman Kokam yang sedang bertugas, mereka itu teman saya Pak G. Saya juga bagian dari Kokam. Maunya tadi pakai baju Kokam, nanti suruh jaga malah nanti. Serta para jamaah yang alhamdulillah bisa hadir dalam kesempatan yang tes 1 2 J 1. Sampai mana tadi? Iya. Alhamdulillah kita bisa berkesempatan hadir dalam kegiatan rutin kita. Pastinya 5 tahun 5 bulan ini bukan waktu yang pendek atau singkat, dan ketika memang kita hadir tanpa ya adanya uzur, maka insya Allah sudah teruji komitmen kita dalam suatu gerakan dakwah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Dan inilah yang kemudian kita sama-sama berharap kita termasuk hamba-hamba Allah yang telah dinyatakan dalam firman-firman-Nya, diantaranya surat At-Tin, surat Al-Asr, bahwa apa yang Allah janjikan ini benar-benar insya Allah Allah tetapkan atas kita semuanya, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang nantinya akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia ini dan juga di akhirat,
sebagai penyempurna kebahagiaan yang Allah berikan di dunia ini. Mengawali kajian kita untuk nasihat saya sendiri dan juga para jamaah untuk benar-benar kita bisa memastikan bahwa hidup ini adalah sarana kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dari segala amalan kita. Surat An-Nahl ayat 97 yang insya Allah menjadi penyemangat kita dalam hidup. Man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanahyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal solih baik laki maupun perempuan dan dia adalah beriman kepada Allah SWT, maka Allah janjikan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup al-hayyah at-thayyibah, di mana ini adalah merupakan balasan yang Allah berikan kepada mereka yang telah beramal solih disertai keimanan di dunia. Allah jadikan seluruh kehidupannya itu baik. Tanda kebaikannya adalah bahwa ia akan dilapangkan dadanya dan Allah tenangkan jiwanya. Nah, pertanyaannya, apakah sampai hari ini kita telah mendapatkan apa yang Allah janjikan dari amal soleh yang kita lakukan para bapak ibu? Artinya Allah lapangkan dada, tenangkan jiwa, sehingga apapun yang kita alami, yang kita lakukan, dan apapun yang akan terjadi, pastinya kesemuanya akan kita dapatkan, yaitu penyelesaian solusi. Insya Allah bisa kita hadapi apapun permasalahannya, karena ini janji Allah. Kalau ternyata kita masih saja menemukan kesulitan dan bahkan salah satu di antaranya menyalahkan takdir, kurang menerima ketetapan Allah, ada masalah dari rangkaian amal soleh kita. Karena apa? Bisa jadi bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun salah satu contoh di antaranya 5 tahun 5 bulan ini, mungkin saja di awal-awal kita mengadakan kajian tahun pertama mungkin kita hanya terlihat aktivitas kajiannya, aktivitas dakwahnya, tapi insya Allah untuk tahun kedua, apalagi ketiga, 4 dan 5, maka kita sudah terbiasa untuk kemudian kesemuanya itu hanya kita niatkan untuk Allah. Dan pastinya pada tahun kelima ini kita sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan, yakni al-hayah at-thayyibah itu. Kebahagiaan hidup, ketenangan jiwa, serta lapangnya dada dari berbagai macam problematika kehidupan. Ini saja kalau kita mengawali janji Allah ini 5 tahun yang lalu. Padahal insya Allah di antara kita ini tadi disebut usianya ada yang lebih dari 70 tahun. Bahkan saya di sini ya, sebelum mungkin kenal jenengan, kenal Ustadz Agus, kenal Bapak Ismono, ada yang tadi berdiri yang bajunya nggak sama dengan yang lainnya. Mas Hendri, nah ini teman saya ini. Ya dari tahun berapa Mas Hendri? Tahun nggak enak kayaknya. Bolang sama Pak Hendri. Setiap ada bencana alam, insya Allah kita paling depan. Di Banyuwangi, di Lamongan, di Jember bersama beliaunya. Dan juga Ustadz Fathur Rahman waktu itu. Sebelum ada LKC sekarang ini Pak. Nah artinya di antara kita sudah lama sekali beramal soleh. Maka tidak ada alasan ketika kita mengimani firman Allah SWT surat An-Nahl, maka insya Allah kebahagiaan-kebahagiaan yang betul-betul Allah janjikan itu sudah kita dapatkan. Betul Pak G? Bu? Betul insya Allah. Ini bisa dilihat dari wajah-wajah jenengan, di mana wajah-wajah keistiqomahan, keteduhan, ketentraman itu memang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan kemudian bahwa kebahagiaan ini tidak cukup sampai di sini.
sebagai motivasi untuk mendapatkan kesempurnaan. Allah bahagiakan kita, Allah sempurnakan kebahagiaan tersebut ketika nanti kita sama-sama memasuki kampung akhirat. Dalam lanjutan ayat, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, sungguh Allah akan balas ya, balasan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan selama di dunia itu. Inilah motivasi kita untuk terus beramal sholih. Salah satu di antaranya yaitu dakwah al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Salah satu di antaranya fasilitasnya adalah gedung dakwah ini. Untuk itu semoga kita semuanya Allah mudahkan untuk jalan istiqomah dalam ketaatan sampai benar-benar Allah telah menetapkan ajal atas kita. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang kalau berkaca di cermin tuh, kemudian merasa bahwa saya ini sudah pantas masuk surga? Kalau wajah kan bisa berubah ya. Melihat diri kita di kaca itu akan melihat secara utuh apa yang menjadi selama ini ya, sesuatu yang kita lakukan dari segala aktivitas. Kita melihat wajah kita, tubuh kita, akankah pernah kita mengatakan saya ini sudah pantas memasuki surga Allah Subhanahu wa taala? Bukankah sampai hari ini saya telah beribadah kepada Allah dengan banyak rangkaian ibadah yang telah Allah wajibkan maupun juga yang disunnahkan oleh nabinya yang mulia Muhammad SAW. Tentunya menilai diri sendiri ini seharusnya kita lakukan sebagai bentuk evaluasi diri. Karena kalau tanpa mengevaluasi apa yang telah kita sama-sama lakukan, khawatir justru sebaliknya kita tidak mendapatkan apa yang nantinya ketika Allah memintai pertanggungjawaban. Untuk itu Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu nanti dihisab. Nah, taruhlah kita sekarang memiliki kepercayaan diri bahwa saya telah berbuat ketaatan dan tentunya saya akan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Maka para bapak dan ibu, tentunya ini pun juga harus dilihat dari berbagai macam sisi yang lain. Karena ternyata tidak cukup pengakuan diri atau bahkan orang lain mengakui bahwa kita adalah orang yang pantas untuk mendapatkan surga dengan label-label kata, oh ini orang solih, oh ini orang yang bertakwa, oh ini yang orang beriman, oh ini aktivis, seperti itu. Seringkali kita ini dinilai orang lain, kita adalah orang yang baik. Kita menilai diri orang baik, orang lain pun juga menilai itu. Nah, ternyata kebaikan itu hanya bisa dilihat dari sisi ibadah-ibadah yang terkait dengan kegiatan masjid seperti berjamaah, iktikaf, kemudian puasa dan sebagainya, haji, umroh, sedekah. Maka bisa dinilai orang itu menjadi orang yang baik. Nah, apakah itu salah? Tentu tidak. Penilaian itu tidak salah. Karena memang kita telah dinilai menjadi orang baik karena kita telah beramal. Namun para bapak dan ibu, rahimallahu ayyum jami'an, suatu ketika ini menjadi semacam perbandingan atau renungan kita. Sahabat Nabi SAW bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu memasuki Masjid Nabawi sepeninggal Nabi SAW. Ternyata di pojokan masjid itu ada seorang laki-laki yang merenung, sedih, sepertinya memiliki masalah. Nah, dan laki-laki tersebut kemudian dihampiri oleh Abu Hurairah serta ditanya apa yang kiranya terjadi atau sedang dialami oleh laki-laki itu.
Ternyata benar dia memiliki problem, punya masalah yang sulit untuk dipecahkan. Akhirnya Abu Hurairah memahami kondisinya dan punya inisiatif untuk kemudian diajak keluar untuk membantu permasalahan yang sedang dihadapi. Maka laki-laki ini kemudian bertanya, Abu Hurairah, akankah kamu mengorbankan i'tikafmu di masjid ini sekedar ingin membantu menyelesaikan permasalahanku? Ya, akankah kamu mengorbankan i'tikafmu untuk sekedar membantu menyelesaikan keperluanku atau permasalahanku? Abu Hurairah kemudian menjawab, ya, saya teringat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Tabrani. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam As-Silsilah As-Shahihah. Berbunyi, wa la'an umsiya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an u'tikifa fi hadzal masjid, yakni Masjidil Madinah syahron. Yang artinya bahwa sungguh keluarnya seseorang untuk membantu atau untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh saudaranya, itu aku lebih sukai daripada i'tikaf selama sebulan di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi. Monggo jenengan ingat selama hidup pernah i'tikaf selama sebulan, Pak, Bu? Pernah nggih? Bulan Ramadan mungkin nggih. 10 hari terakhir. Itu pun juga milih-milih malam-malam ganjil. Padahal malamnya kita bisa beda dengan malamnya mereka. Kita ganjil, mereka genap. Ngoten nggih? Dan bahkan ada yang ganjilnya sudah 2 hari yang lalu atau 2 hari yang akan datang. Kira-kira di sini gimana ya pengaturannya itu? Mana yang benar? Kita nggak tahu. Sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Padahal Lailatul Qadar itu ada 1 malam, nggak ada sekian perkiraan, kan begitu, nggih? Nah, masya Allah, ini 1 bulan dan bahkan di Masjid Nabawi, yang terkadang kita nggak sampai sebulan berada di Masjid Nabawi itu karena memang kita dibatasi waktu. Coba, ternyata dengan membantu keperluan orang lain, nilainya itu lebih baik, kata Rasulullah SAW, daripada i'tikaf selama sebulan di masjidku ini. Maka pertanyaannya, bila ada seorang ahli ibadah yang sudah tidak diragukan ibadahnya, baik sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, atau apapun termasuk membaca Al-Qur'annya, hafalan Al-Qur'annya, ternyata para ibu, justru orang ini mengganggu orang lain, menyulitkan saudara lainnya. Apakah kemudian bisa dinilai sebagai orang yang baik? Monggo. Ketika memang sampai hari ini kita masih punya masalah dengan sesama muslim, siapapun mereka itu. Ketika kita punya masalah sesama muslim dan bahkan mereka itulah tetangga kita, atau bahkan sesama muslim dan mereka itulah keluarga kita, yang kadang terjadi antara orang tua dan anak, suami dan istri, antar saudara, maka mafhum mukhalafahnya dari hadis tersebut bahwa ketika kita menjadi orang yang lebih baik daripada orang yang beriktikaf selama sebulan di Masjid Nabawi, ketika kita ingin membantu menyelesaikan permasalahan, maka demikian pula bagaimana ketika kita justru bikin masalah, mengganggu orang lain, membuat sedih orang lain. Monggo, apakah masih kemudian pantas kita ini sebagai orang yang berhak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena
Suatu ketika Nabi SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, sungguhnya si fulanah suka sholat malam, suka puasa di siang hari, suka mengerjakan berbagai kebaikan dan bersedekah. Hanya saja ia suka mengganggu para tetangganya dengan lisannya. Maka jawab Nabi SAW, tidak ada kebaikan padanya. Dia termasuk penghuni neraka. Jelas nggak dari hadis ini? Suka sholat, puasa, berbuat kebaikan, diantaranya sedekah, tapi tetangganya itu kurang nyaman dengan lisannya. Tetangga nih Pak, belum keluarganya. Hanya dengan lisan terganggunya tetangga tersebut, menyakiti dengan lisannya, itu sudah ditetapkan sebagai seorang yang nantinya akan memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentunya inilah yang kemudian kita sama-sama memahami, kalau saja hablum minallah clear, maka ada tuntutan yang lainnya adalah hablum minan nas. Hubungan baik antar sesama manusia. Yang terkadang ini sulit dilakukan, sulit untuk diterapkan. Dengan Allah mudahnya mereka ya, hubungan baiknya, namun sulit dengan antar sesama manusia, bahkan terjadi antara orang tua dan anak, suami dan istri, antar keluarga, antar saudara, dan juga antar tetangga. Para bapak dan ibu, monggo kita evaluasi diri. Apakah memang kita ini baik-baik saja? Sudahkah kita meyakini bahwa kita telah ngapling surga? Kalau saja kita masih suka mengganggu orang lain, atau orang lain masih merasa tidak aman dengan keberadaan kita. Maka disinilah yang kemudian Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Darqutni, disahihkan pula oleh Syekh Albani dalam As-Sihah Shahihah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, insya Allah dari sisi ini, insya Allah teringatlah kita, kebaikan-kebaikan kita antar sesama manusia itu insya Allah sudah kita sering lakukan. Dan semoga kita termasuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang telah mendapatkan keutamaan melebihi daripada i'tikaf sebulan di Masjid Nabawi. Namun, apakah kita bisa kemudian istiqomah dengan kemanfaatan bagi orang lain, atau hanya sesekali? Gak terfikir bahwa kebaikan kita itu tidak hanya untuk orang tertentu, tapi untuk semuanya. Artinya sesekali kita jangan sampai melakukan suatu amalan yang kiranya amalan tersebut dapat merugikan orang lain, karena sesungguhnya kemanfaatannya lah yang kemudian memberikan yaitu posisi yang sangat baik antar kita semuanya. Para bapak dan ibu yang semoga rahmati Allah Taala, maka insya Allah kita yang sudah lama berkecimpung dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, insya Allah kita telah memiliki suatu karakter yang melekat pada diri kita semuanya, yaitu untuk memberi kemanfaatan bagi orang lain, apapun, bagaimanapun profesi kita. Tadi disebut Mas Tara sebagai salah satu anggota DPR dan termasuk keluarga besar Muhammadiyah, maka posisi beliau itu sangat strategis. Tadi disampaikan bahwa insya Allah dalam waktu 6 bulan dia berusaha untuk menyelesaikan yaitu pembangunan gedung dakwah ini. Kontribusinya insya Allah bisa kita harapkan. Kenapa? Karena posisinya. Nah, jenengan yang jadi guru tidak kalah pentingnya. Yang terfikir bukan
menjadi guru kemudian mendapatkan gaji bulanan, ya. Tapi yang terfikir bagi seorang guru yang memiliki karakter nafi'un li ghairi, bermanfaat untuk orang lain, ingin menyelesaikan urusan orang lain dalam masalah pendidikan dan pengajaran, maka yang terfikir adalah bagaimana ia bisa menyampaikan ilmunya. Man dalla ala khairin falau mithla ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan seperti orang yang mengamalkannya. Juga tak kalah pentingnya al ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat untuknya menjadi pahala yang melekat kepadanya walaupun dia telah meninggal dunia, yang disebut dengan pahala jariyah. Jenengan yang menjadi pedagang, ada yang menjadi pedagang? Ada Coba kira-kira ibu kalau jadi pedagang, kemanfaatan untuk orang lain itu dari sisi apa? Kemanfaatannya untuk orang lain, minimal ibu telah menyediakan barang dagangan sehingga orang lain tidak usah jauh-jauh membeli barangnya yang dibutuhkan. Kan ngoten nggih? Kemudian yang kedua apa kira-kira? Oh, ternyata pembeli ini bukan orang yang mampu. Ya, uangnya gak cukup untuk membeli yang apa yang ingin dibutuhkan. Maka ibu sebagai penjual pedagang yang baik untuk menyelesaikan urusan orang lain, maka dipotonglah harganya, dikurangi harganya, atau bahkan ibu bisa menggratiskan. Wes gak apa-apa, wes ambil saja, gak usah dibayar. Kan gitu Masya Allah, strategis tuh jadi pedagang. Dan pastinya pedagang yang memiliki karakter nafi'ul ghairi untuk kemudian bisa membantu orang lain adalah minimal dia tidak akan pernah sesekali menipu para konsumen. Dia tidak akan menjual dagangan-dagangan yang kemudian dia palsukan atau dikurangi kualitasnya, insya Allah tidak. Karena ia melihat bahwa apa yang dia lakukan itu jangan sampai merugikan orang lain. Seorang dokter, bukan jasa-jasa kedokteran yang dia inginkan dari praktik kedokterannya, tapi lebih dari itu adanya keinginan agar si pasien ini sembuh dan nantinya bisa beraktivitas sebagaimana ketika ia sehat. Seperti itu yang dipikir oleh seorang yang memiliki karakter nafi'un li ghairi. Maka ini pun juga tak kalah pentingnya bagi PCM, ya, PRM, PRA, PCA, orang-orang yang aktif di Ortom Muhammadiyah, ya, warga Muhammadiyah jamaah. Di situ ada aum, masjid, sekolah, kepala sekolah, takmir masjid, atau siapapun yang kiranya mereka itu bisa mensupport kegiatan-kegiatan dakwah di Muhammadiyah, maka ini pun juga insya Allah memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan solusi bagi orang lain. Tidak hanya satu orang. Kalau tadi dikatakan satu orang sudah lebih baik daripada iktikaf selama sebulan, bagaimana ketika kita di Muhammadiyah yang tidak hanya 1, 2, 3 orang, tapi banyak orang, para bapak. Di antaranya adalah gedung dakwah kita ini. Ada suatu upaya untuk memberikan solusi kebutuhan warga Muhammadiyah dan sekitarnya. Bagaimana mereka mendapatkan, yaitu apa? Apa yang harus dia pahami tentang siapa Allah, siapa nabinya, dan apa agamanya. Inilah fasilitas yang akan kita bangun ini. Mereka lah orang-orang yang insya Allah memiliki keutamaan yang luar biasa, seperti yang disebut dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, jangan kemudian kita ragu, untuk kemudian kita terus berada dalam kafilah dakwah ini. Jangan kita hanya jadi penonton, ya, jangan, tapi kita menjadi pelaku. Karena dalam kemenangan Islam itu tidak lepas dari 3 hal. Yang pertama, mereka adalah sekedar menjadi penonton. Jadi pasif gitu ya. Diam saja, ya mau ada bangunan ndak wis terserah. Begitu aja dia. Atau yang kedua, bahkan menjadi apa namanya ini?
orang yang malah mengganggu. Ya. Malah mengganggu. Gak membantu malah mengganggu, menghambat. Ya. Suka bikin ulah. Pecundang namanya Pak ya. Kalau tadi penonton, ini pecundang ini. Ngeriwui tok. Ngembosi. Nah itu, ada model seperti itu ya. Nah mestinya kita jadi seperti apa? Pelaku, aktornya, penggeraknya, pendobraknya. Nah ini yang semestinya ada. Sampai kemudian benar-benar Islam itu mencapai kejayaannya. Artinya apa? Sampai kalau kita di sini gedung dakwah ini betul-betul bisa bermanfaat seperti yang kita harapkan selama ini. Itu mestinya. Untuk itu para bapak dan ibu Allah, inilah yang kemudian harus dipahami bahwa bagi setiap orang yang telah mewakafkan dirinya untuk dakwah, maka pastinya dia akan mengorbankan apa yang ia miliki. Harta, tenaga, pikiran, waktu, dan bahkan nyawa. Tadi disebut ada yang sampai jam 2 malam. Jam 2 malam apa jam 2 siang ya? Oh, jam 2 malam ya ngeloni gedung dakwah. Istrinya gimana Pak? Iya, ini istri kedua berarti, istri kedua. Masya Allah, yang difikir adalah bagaimana, merenung, berdoa, begitu yang terfikir. Itu dengan pikiran, dengan waktu, dan juga tadi ada yang dengan tenaganya, dengan hartanya, dan bahkan bisa jadi dengan jiwanya. Karena banyak sekali ya sarana dakwah yang kita bangun kemudian ingin dirobohkan orang lain, ingin digagalkan, kita menjadi tamengnya. Ada teman-teman Kokam itu siap untuk mengawal, untuk menjaga aset-aset persyarikatan. Itu dengan jiwa Pak. Karena ada di sebagian wilayah seperti Banyuwangi itu Pak, aset-aset kita kan pernah diambil mereka itu. Itu Kokam mestinya ada di depan untuk mengorbankan jiwanya, seperti itu. Nah, inilah yang kemudian tidak banyak orang yang kemudian andil masuk dalam kafilah dakwah ini Pak. Kenapa? Karena harus berkorban. Dan bagi kita insya Allah itu lewat. Insya Allah hal yang seperti itu sudah tamat. Mengapa? Justru dengan pengorbanan. Baik harta, jiwa, tenaga, waktu, dan atau pikiran dan bahkan jiwa kita teringat firman Allah SWT di antaranya surat Al-Isra. Ya. Ayat 7 Allah mengatakan in ahsantum li anfusikum. Apabila kamu berbuat kebaikan maka sebenarnya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Loh, inilah Pak, makanya kita ini istiqomah. Tidak pernah putus. Selama kita mampu melakukan, kita lakukan. Karena memang perintahnya fattakullah mastata'tum. Bertakwalah pada Allah semampu kita. Terus kita lakukan. Karena setiap kali kita melakukan kebaikan, sebenarnya kebaikan itu akan kembali pada diri kita semuanya. Inilah yang kemudian insya Allah di antara kita itu tidak akan pernah kekurangan Pak. Tidak pernah mengalami kesedihan yang kiranya mengurangi keimanan, menghilangkan keimanan apalagi. Tidak ada. Yang ada terus menerus. Karena apa? Di balik kebaikan kembalinya pada kita semuanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis Nabi SAW muttafaqun alaih, wallahu fi aunil abdi makal abdu fi auni akhihi. Allah itu ya bersama seorang hamba manakala hamba itu membantu kebutuhan saudaranya. Ya, wallahu fi aunil abdi, Allah itu membantu, menolong seorang hamba, makal abad fi auni akhi, selama hamba itu juga menolong atau membantu saudaranya. Jadi insya Allah apakah keluarga kita, ya keluarga persyarikatan atau bahkan keluarga orang lain beda persyarikatan, beda ormas, beda parpol dan sebagainya, insya Allah Pak, inilah keterpanggilan kita untuk kemudian bisa membantu. Oleh karena apa? Janji Allah melalui Rasulnya,
bahwa sebenarnya bantuan kita untuk mereka kembalinya pada kita sendiri. Dan lagi hadis Nabi SAW yang sangat teramat kita ya fahami untuk kemudian ini menjadi penyemangat kita, yaitu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam muttafaqun alaih, ya, man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu keperluannya, Pak. Ya. Jadi, insya Allah sudah pengalaman, ge. Seringkali kita, ge, ketika membantu orang lain, ternyata di lain waktu atau kesempatan ternyata orang lain membantu kita. Karena memang itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih tegasnya hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ini bagi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, maka Allah akan memudahkan kesulitannya di hari kiamat. Jadi ini janji Allah melalui Rasulnya, akan Allah memudahkan ketika kita mengalami kesulitan di hari kiamat, Pak. Itu ternyata letaknya ada pada bagaimana kita hari ini membantu, memudahkan, menyelesaikan kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Dan pada hadis terakhir dalam riwayat ini, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusannya dunia dan juga urusan akhiratnya. Para bapak dan ibu Allah, maka apa yang kemudian ada pada kita semuanya? Ternyata inilah mengapa sampai hari ini kita mengorbankan apa yang kita miliki. Okay? Dan ini insya Allah ada pada kita semuanya, karena jenengan bukan hanya sesekali, bukan hanya sewaktu-waktu, tapi sampai hari ini yang kemudian usianya diperuntukkan untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita berada dalam suatu gerakan dakwah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Dan beberapa ayat serta hadis yang saya sampaikan ini sebetulnya menjadi renungan bagi kita semuanya. Kalau saja hari ini kita masih sulit menyelesaikan permasalahan pribadi, keluarga kita, lingkungan kita, jangan-jangan memang kita ini suka mempersulit orang lain. Kalau kita masih sulit mendapatkan pertolongan di saat kita membutuhkan, jangan-jangan memang kita sampai hari ini suka membuat sulit orang lain. Ini sesuatu yang memang menjadi hal yang tidak bisa terbantahkan, karena sebenarnya kebaikan itu akan kembali pada kita, sebaliknya kejahatan pun juga akan kembali pada kita semuanya. Untuk itu para bapak dan ibu yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, monggo sama-sama apa yang tadi disampaikan oleh Ketua PCM, jangan menunggu ya generasi setelah kita untuk menyelesaikan gedung dakwah ini. Saya insya Allah selaku Ketua Lazismu, yang sebenarnya juga sama dengan Bapak Ismono, Ketua PCM Tanggulangin, Pak. Jadi yang apa yang ada di benak beliau pun juga ada di benak saya. Insya Allah kita semuanya sama, Pak. Bagaimana untuk mensukseskan ini? Maka insya Allah mungkin inilah mungkin keberkahan dari silaturahim kita di sini. Posisi saya di Lazismu, insya Allah saya nanti akan menetapkan adanya apa namanya itu dana muqayyad istilahnya, Pak. Dana muqayyad. Insya Allah program yang ada di sini ini saya ambil ya di Lazismu. Kemudian kita punya jaringan donatur rutin ya, dan juga donatur yang istilahnya apa sesewaktu sekali-kali itu kita punya jaringan itu. Nanti saya minta apa namanya itu flyernya, program-programnya, katakanlah proposal
yang sifatnya online itu nanti kita akan sampaikan pada seluruh donatur kami. Nah, mereka kemudian memberikan donasinya dan itu nanti semuanya keperuntukannya adalah untuk gedung dakwah ini. Seperti itu, oke. Jadi insya Allah itu akan kita share berulang-ulang ya. Share berulang-ulang itu namanya dana muqayyad. Dana muqayyad. Jadi dana itu tidak diperuntukkan untuk kegiatan yang lain, tapi diperuntukkan untuk ya apa yang memang sudah menjadi ikatan keperluan atau keperuntukan dana tersebut. Dan ini sudah pernah terjadi berkali-kali kita mengadakan dana muqayyad untuk bedah rumah, benah rumah, pengadaan pembangunan baru sekolah, ya seperti itu Pak G. Itu sudah sering kali. Maka insya Allah dengan kekuatan donatur yang kami miliki, insya Allah itu cukup membantu ya menyelesaikan gedung dakwah yang kita cita-citakan ini. Okay. Dan kemarin juga sempat mengajukan proposal ke Lazismu Ustaz Agus. Dikasih berapa Pak Agus? 2 juta. Dikit G. Dikit G Pak G. 2 juta kali sekian ratus proposal Pak. Ternyata Lazismu ini masih belum bisa dibanggakan. Kalau saya mengacu kepada Gresik, Lazismu Gresik, itu mereka ini Masya Allah. Lazismu Sidoarjo di periode saya ini baru ya memulai apa yang dulu pernah dimulai oleh Gresik. Baru mulai Pak. Kita baru bikin KLL. Waru ada KLL ya? Ada KLL, tapi belum berjalan. Yang berjalan tuh daerah taman itu, Tanggul Angin sudah mulai. Itu kalau KLL semuanya berjalan di sekian PCM itu baru nanti Pak akan terasa kemanfaatannya. Nah inilah insyaallah kami nanti akan bawa program gedung dakwah ini ke Lazismu untuk kemudian para donatur kita arahkan dana-dana mereka untuk menyelesaikan ya, gedung dakwah sampai selesai Pak G. Jadi ini tidak, monggo diingatkan Pak Ismono G, diingatkan apakah nanti Lazismu ini komitmen untuk mengawal gedung dakwah ini atau tidak, monggo diingatkan kalau kami lalai. Insyaallah. Saya kira itu para bapak dan ibu Allah, karena memang waktunya sudah siang G, dan tadi sudah banyak acara. Saya hanya ingin mengajak, monggo kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan kita untuk memberi kemanfaatan pada orang lain, terutama untuk kepentingan dakwah. Karena apa yang kita lakukan ini kembalinya pada kita semuanya. Allah insya Allah mudahkan urusan kita di hari kiamat. Allah akan membantu keperluan kita di saat kita membantu orang lain. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah innal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo kita berdoa semoga Allah SWT memberikan kemudahan dalam segala urusan kita dan semoga kita istiqomah untuk memberi kemanfaatan baik bagi diri sendiri, keluarga dan orang lain, terutama untuk dakwah Islamnya. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim wa radhiyallahu an kulli sahabati rasul ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la taj'al musibatana fi dinina wa la tajid dunya akbar hammina wa la maula ilmina. Allahumma inna nas'aluka fil khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ghfirana wa tarhamana wa idza radta fitnata qaumin fatawaffana ghairu maftun. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarbina luhubbik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar
Wa subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.